Ingat, doa cepat dikabulkan kalau disandingkan dengan amal soleh. Salat, doa. Baca Quran, doa. Jangan biarkan selesai baca Quran Anda diam. Setelah itu baca doa. Minta kepada Allah dari permohonan Anda. Cari wasilah dengan amal soleh untuk memohon apa yang kita harapkan. Itu rumus di Quran surah kelima ayat 35. Yang paling menarik, wali minubi. Engkau harus yakin kepada aku, kata Allah. Jadi minta dengan yakin, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan dengan itu mereka, kata Allah, yang ibadah, yang berdoa, mendapatkan petunjuk sehingga lebih berbeda, lebih bisa baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi ada satu yang istimewa, waktunya di waktu fajar, dari sekian perubahan waktu yang kita alami dalam sehari. Kan dari fajar nanti muncul ke pagi, pagi ke siang, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam, kan? Nah, dari perputaran waktu itu, di antara sekian banyak waktu, fajar itu istimewa. Karena itu Allah panggil kita untuk bisa menunaikan sholat di waktu fajar. Ya, hakikatnya bukan hanya sholatnya. Ada waktu-waktu yang hanya dalam fajar itu yang nggak ditemukan keistimewaannya di waktu yang lain. Contoh, kita ambil ke ibadah ritual dulu. Sholat di waktu fajar ini, itu 2 rakaat sunnahnya saja. Sunnahnya, belum masuk ke fardunya. Itu nilainya disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dulu pernah nakal senakal-nakalnya, dulu pernah maksiat semaksiat-maksiatnya, dulu pernah, pokoknya nggak enak kalau diceritain. Yang penting satu, jangan pernah diumbar. Kenapa? Karena Nabi bilang, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatnya Rasulullah itu akan Allah maafkan, kecuali kalau mereka mengumbar dosanya secara terang-terangan. Kecuali kalau mereka malah justru berbangga dengan dosa yang mereka lakukan. Masa lalu, biarlah dia jadi masa lalu, tutup lembaran yang lama, kita buka lembaran yang baru. Bagaimanapun, sekelam apapun kita di masa lalu, masa depan kita masih putih, bersih, belum ternoda, torehkan tinta emas di atasnya. Semoga Allah izinkan kita jadi hamba yang lebih baik, dan Allah takdirkan kita menjadi hamba yang bisa pulang dalam keadaan istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Engkau kerjakan ibadah karenaku, aku jadikan kecil dunia, kutundukkan untukmu, mudah. Tapi kalau engkau berpaling padaku, bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek tuh, 24 jam capek, cuma putar-putar, berangkat kerja, berangkat gelap, pulang gelap, cuma tidur, balik lagi, nulis itu, capek sendiri. Begitu dapat sakit, sholat gak sempet, tahajud gak bisa, baca Quran gak ada. Aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia, dan engkau tidak akan mendapatkan dari rezeki itu, tidak akan mendapatkan apapun dari rezeki itu, kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Jika sudah terjatuh pada maksiat yang besar, jangan pernah simpulkan tertutup peluang untuk bertobat. Pintu selalu terbuka sampai ajal tiba di tenggorokan. Dan boleh jadi justru pelaku dosa besar itu memiliki jalan yang cepat untuk husnul khatimah. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun pernah melakukan dosa besar, karena rahmat Allah dengan Rahman dan Rahimnya itu melampaui semua prediksi-prediksi hambanya. Kapan waktu taubat terbaik? Waktu taubat terbaik sekarang, setiap hari, sepanjang usia, hingga menutup mata. Itu astagfirullah wa atubu ilaih. Taubat terus, ulang tiap hari. Nabi bertaubat, beristighfar 100 kali minimal. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, dosa masih banyak, amal berantakan, hidup ya begini-begini saja, tidak mendapat percepatan. Masa kita taubatnya mau sama kayak Nabi 100? Harus lebih, hadirin. Jadi waktu taubat terbaik itu kapan? Waktu taubat terbaik itu adalah ketika dia mengucapkan setiap hari, setiap waktu, dijaga hingga akhir masa beliau menutup usianya.